Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Saya senang kembali berjumpa dengan saudara dalam program Sarapan Rohani pada pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas panjang hari ini, kita akan mendengarkan dua ayat firman Tuhan dan merenungkannya dengan singkat. Dan kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan setia Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih melindungi dari semalam yang telah berlalu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami yakin dan percaya oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami pakai dasar untuk kami melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, ampuni dosa kami Tuhan pada pagi hari ini yang sering menjadi penghalang kami untuk selalu datang di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan lepaskan pengampunan-Mu atas kami, sehingga kami layak pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan dua firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama dari kitab Ulangan 13 ayat 4. Musa berkata, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Pembacaan kita yang kedua dari kitab Yohanes 7 ayat 16 sampai 17. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul renungan singkat pada pagi hari ini diberi judul Tangguh di tengah banjir informasi. Sekali lagi, tangguh di tengah banjir informasi. Siapa menguasai informasi, dia menguasai dunia. Sekali lagi, siapa menguasai informasi, dia menguasai dunia. Saudaraku, ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya manusia memperoleh akses informasi seluas-luasnya untuk menambah wawasan, sekaligus mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Di era digitalisasi, informasi begitu cepat datang, meskipun kita tidak mencarinya. Belum selesai mencari kebenaran suatu informasi, sudah datang lagi dengan derasnya informasi-informasi yang lainnya. Tantangannya bagi kita, apakah kita cukup memiliki daya pikir yang kritis, atau sekedar menerima kemudian meneruskan informasi tersebut tanpa berusaha untuk menemukan kebenarannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Musa berkata, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti, dan kepadanya kamu harus berpaut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kepada umat Allah Musa memberikan penegasan tentang karakter yang tangguh, tentang karakter yang kokoh, tentang karakter yang kuat dalam kesalehan, agar dalam hidup kita tidak mudah disesatkan dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran yang ada di dunia ini. Saudaraku, orang yang berpegang pada perintah Tuhan, suara Tuhan, berbakti dan berpaut kepada Tuhan, hidupnya akan kuat dan tidak akan mudah dihancurkan oleh banyak pengaruh yang ada di dunia ini. Demikian juga Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa pengajarannya berasal dari Allah. Pengajarannya berbeda dengan pengajaran yang ada di dunia ini. Kita pun dipanggil untuk melakukan kehendak Allah dalam teladan pengajaran Kristus. Saudaraku, banjir informasi yang deras di era budaya digitalisasi tidak bisa kita hindari. Miliki dasar iman yang tangguh dan berpaut hanya pada kebenaran Allah.
membuat kita tidak mudah tersesat pada arus dunia ini, menghadapi berbagai macam informasi yang datang dan tersaji di hadapan kita dengan kesungguhan dan ketangguhan iman kita kepada Kristus. Dan kita memiliki akal sehat dan berhikmat dalam menilai sesuatu informasi adalah juga tanggung jawab kita sebagai pribadi dan juga sebagai jemaat. Sikap yang demikian hanya dapat dimiliki oleh orang yang beriman dan sungguh-sungguh hanya kepada Yesus Kristus dengan melakukan kehendaknya dan ajarannya. Maka Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami jemaat Tuhan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Diberkatilah jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan mampukan, dan Tuhan buka jalan. Tuhan buat berhasil semua aktivitas jemaat Tuhan yang dilakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, memberkati kehidupan di dalam masing-masing keluarga kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dan pada akhirnya selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Tetap lakukan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.